Yo, sahabat-sahabatku, para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi melakukan perawatan persemaian. Jadi untuk persemaian padi di musim hujan ini memang banyak sekali istilahnya hama, jadi kita harus rajin untuk melakukan perawatan. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi sedikit tentang persemaian. Jadi persemaian di darat maupun di sawah itu sama saja. Kalau waktunya musim penghujan memang banyak sekali hama yang mengganggu. Jadi seperti kupu putih, seperti ulat dan belalang. Itu belalang kecil-kecil, belalang hijau, itu memang cukup mengganggu di persemaian. Jadi dia selalu memotong pucuk-pucuk daun yang masih muda. Jadi sama seperti ulat, apalagi sebagian ada ulat yang penggulung. Jadi ada beberapa rumpun benih padi yang disatukan digulung. Nah, itu juga mengganggu dari pertumbuhan persemaian. Nah, sementara yang saya rawat di sini khusus untuk persemaian lahan kering, dan ini yang di sini ini sudah siap untuk pindah tanam. Jadi sangat perlu untuk melakukan perawatan atau untuk mengendalikan jadi ulat itu menghancurkan daun, dan ada istilahnya kupu putih, itu apa yang namanya klaper apa itu. Nah, itu kalau enggak dibasmi dari awal, itu nantinya dia waktu pindah tanam sudah membawa telur kupu putih dan akhirnya jadi menggerek batang. Bisa jadi sama sundep. Jadi untuk kali ini khusus melakukan perawatan persemaian. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mempunyai bibit padi atau mempunyai persemaian, ini harus waspada dikala waktu musim hujan, karena ya enggak jarang juga itu ada 1-2 itu bibit wereng yang sudah ada di persemaian. Jadi kalau enggak dari awal kita lakukan perawatan, bisa mengecewakan nanti di tanaman padi kita. Jadi untuk kali ini saya hanya menggunakan insektisida. Ya, ini insektisida pabrikan juga, tapi cukup terjangkau. Yaitu saya menggunakan racun kontak, itu bermerekan Domil.
dia berbentuk bubuk warna biru, tapi cukup efektif untuk mengendalikan ulat, belalang kecil, belalang hijau, dan kupu-kupu putih. Jadi kita memang untuk melakukan tanam padi, apalagi untuk saat sekarang ini memasuki MT2. Jadi hama-hama yang tersisa dari tanaman sebelumnya itu masih cukup banyak, maka kita harus perlu waspada untuk menanggulangi masalah hama, terutama sedikit. Nah, untuk insektisida sendiri tidak terpaku harus seperti saya menggunakan Dumil, karena di pasaran itu pun sudah banyak sekali jenis-jenis insektisida yang bagus. Jadi silahkan sahabat-sahabat memilih sendiri. Nah, istilahnya untuk biasa yang digunakan atau yang dipercaya untuk mengendalikan hama itu, kalau saya sendiri untuk di persemaian ini saya selalu menggunakan Dumil, karena untuk pengalaman saya sendiri, ini saya pribadi, ini lebih efektif, lebih apa ya, istilahnya racun kontaknya berbahan metomil itu lebih cepat untuk membunuh. Jadi kita melakukan penyepraian, ini belum selesai kita menyeprai dari jalur ke jalur. Nah, waktu kita kembali ke jalur awal itu pun sudah ada yang mati. Jadi boleh dikatakan hanya hitungan menit, nah, hama sudah bisa mati. Nah, selain dari kedahsyatan insektisida tersebut, harga pun cukup terjangkau. Jadi nggak perlu di persemaian itu menggunakan insektisida yang berbahan mengecilkan biaya pengeluaran, karena istilahnya dari segi pupuk, segi obat-obatan semuanya cukup mahal. Jadi supaya kita mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan, kita harus menekan seminimal mungkin untuk perawatan. Jadi sementara kita melakukan perawatan, silakan sahabat-sahabat untuk mengikuti video ini sampai selesai, biar nanti nggak gagal paham bagaimana pengendaliannya, bagaimana cara membasmi hamanya. Jadi semuanya nanti tinggal lihat saja bagaimana cara prosesnya. Nah, kita melakukan pengendalian hama sejak awal dari persemaian. Saya rasa tidak begitu banyak yang saya sampaikan, jadi hanya sedikit berbagi tentang perawatan persemaian di sawah maupun di lahan kering. Oke, untuk kali ini bisa saya akhiri dari awal kita melakukan penyepraian
sampai akhir, dan akhirnya sampai di sini dulu tentang perawatan persemaian. Bila mana pemaparan saya kurang jelas atau kurang dimengerti, ya hanya sebatas itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, tinggal bagaimana cara menyimak dan bagaimana cara sahabat-sahabat menginspirasi. Jadi silahkan mengambil cara-cara tersendiri. Intinya kita sama-sama belajar melakukan pertanian yang baik. Dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, dan kita melanjutkan untuk penyempraian atau pengambilan sampah.